Alkisah bermula dari sebuah toko besi di Desa Winong, Kabupaten Boyolali. Terpaku di balik meja kerja, seorang karyawati toko bernama Eka Rahma berkutat dengan setumpuk tagihan piutang yang jadi perkara. Bila mana hari pembayaran gaji karyawan sudah di depan mata, Eka Rahma ditargetkan untuk bisa menyelesaikan semua. Gadis 24 tahun itu bekerja serabutan. Sekretaris yang merangkap kasir juga pencatat orderan. Meski saban akhir bulan, Eka mesti mengorbankan perasaan. Dianggapnya konsekuensi dari pekerjaan. Ayo, cari lagi. Jangan nyerah, semangat. Tunggu dulu. Aku baru inget. Mas Fajar. Iya ya. Si Fajar merupakan teman karib Eka. Ia juga karyawan toko yang sama di cabang lain kota di Salatiga. Fajar belum melunasi pesanan 100 batang besi lewat bantuan Ika. Rp930.000 nilainya. Sehingga nama Eka Rahma secara tak langsung jadi jaminan untuk pelunasannya. Alah, apa sih? Iya Mbak Eka. Ada apa? Mau nagih utang lagi? Lah iyo mas, kapan kamu mau bayar utang? Ini udah tanggal 26 loh. Iya Mbak, aku pasti bayar kok. Ntar besok ya, nanti aku kabarin lagi. Tarsok, lama-lama yang ada gaji aku tuh bakal dipotong sama perusahaan. Kamu tuh ya udah banyak aku bantuin, tapi malah ingkar janji terus. Alah berisik. Loh, Mas Fajar, Mas. Ih, malah dimatiin lagi. Gak diangkat lagi. Kendali amarah Eka buyar sudah. Sebab Eka makin yakin saja bahwa tak ada itikat baik Fajar untuk melunasi utangnya. Sehingga Eka sempat terpikir untuk menalangi demi menjaga reputasi juga nama baiknya di mata majikan toko besi. Adalah Fajar Sigit Santoso nama lengkapnya. Antara Eka Rahma dan dirinya tak ada hubungan istimewa, hanya berteman sudah cukup lama. Manakala di Boyolali keduanya pernah kerja bersama. Sebelum akhirnya Fajar dimutasi ke cabang toko besi di Salatiga. Oleh karena kedekatan itu pula, Fajar menyepelekan janji pada Eka Rahma. Ditagih berulang kali, lama-lama Fajar keki dan sakit hati. Siapa sih? Bener-bener keterlaluan si Eka ini. Hutang nggak sampai 1 juta. Ditalangin dulu kan bisa. Sama temen lama kok kayak gitu. Lama-lama sakit hati saya. Hati Fajar gusar. Perkara kecil jadi besar. Sakit hati berubah segalanya. Fajar pun berniat membalas perlakuan Eka. Misi Bu.
Eka terus berusaha menagih tiada henti, mulai dari pagi, siang, hingga malam hari. Tak ada satu hari pun dilewatkan, karena memang begitu giginya Eka yang tak mudah angkat tangan. Kemudian tanpa diduga Eka, tiba-tiba Fajar menghubunginya. Mas Fajar. Halo, Mas Fajar. Mas Fajar nih kemana aja sih? Aku tuh cariin kamu. Berpuluh-puluh kali aku telepon, SMS, nggak dibales. Kamu kapan bayar utang? Utang besi. Harus bayar sekarang ya, Mas? Aduh Mbak Eka, kamu ini ya masih aja nagih-nagih utang terus. Iyalah, Mas. Ini soalnya uang. Kan Mas udah jatuh tempo, aku tuh udah ditanyain terus sama bos. Pusing kepala aku dimarahin terus. Ya, tapi kalau sekarang saya nggak bisa Mbak. Saya masih ada di Salatiga. Hah? Terus kapan kamu mau bayar, Mas? Mas, jangan ditutup dulu ya teleponnya. Jawab dulu pertanyaan aku. Yaudah, malam minggu besok kita ketemu ya. Kita cari jalan keluarnya. Bisa? Oke, ya udah kalau gitu. Jemput aku di kosan ya. Iya, nanti saya jemput. Akhirnya Eka mulai bisa bernapas lega. Pikirnya Fajar akan melunasi utangnya. Padahal sebenarnya Fajar ada rencana busuk di balik janji bertemu empat mata. Seperti dijanjikannya, Fajar menjemput Eka Rahma, walau harus berkendara dari kota Salatiga. Misi Pak, Ya. mau bertemu sama Ekanya? Ada? Ada. Eka! Eka! Ada tamunya nih. Iya, sebentar. Iya, Pak, sebentar. Pak, Eka pamit mau keluar dulu ya. Ya sudah, hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Kepada Joko Susilo, pemilik indekos hunian Eka, Fajar pamit pergi jalan-jalan keliling berdua saja. Kita jalan dulu ya, Pak. Ya. Ada Pak. Aduh Mbak, aku nggak betah banget loh Mbak di Salatiga. Nyesel Mbak, aku mau dimutasi dari Boyolali. Loh, emangnya kenapa, Mas? Bukannya lebih enak di gudang? Kalau di toko kan kerjaannya numpuk, lebih banyak. Entahlah Mbak, aku udah nyaman di sini, di Boyolali. Tolonglah, coba Mbak bicara sama si bos, biar aku bisa dimutasi balik lagi ke sini. Iya, boleh. Nanti aku coba bicarain ya. Tapi aku gak janji loh. Bagus deh, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Yaudah, habisin dulu bahasanya. Udah yuk. Terus ini mangkoknya gimana, Mas? Udah taruh aja di situ. Udah aku bayar kok. Nanti diambil sama si abangnya. Kamu minum dulu. Seperti kencan saja, Fajar mengajak Eka jajan makan malam berdua. Pertemuan mereka berlangsung akrab penuh canda tawa, seperti tak ada masalah saja. Fajar berusaha memanjakan Eka untuk menutupi rencana dia selanjutnya. Sebelum Eka menyinggung soal utangnya, Fajar langsung bergegas mengajak Eka Rahma melanjutkan pelesiran keliling kota.
berputar kota. Mereka beristirahat di sebelah timur Menara Jagung untuk sejenak saja. Eka mulai merasa bosan, sementara Fajar malah menenggak minuman. Mas Fajar, dari tadi aku tungguin kapan kamu bayar utang. Pokoknya sekarang harus dilunasin utangnya. Aduh mbak, aku pusing mbak. Aku nggak sanggup. Uangnya belum ada mbak. Aku minta diundur 2 minggu lagi deh. Kira-kira tanggal 15 Desember nanti aku bayar. Hah? Gak bisa. Pokoknya kalau gak sekarang dilunasin, besok aku bakal laporin ke bos. Eka menolak tawaran Fajar. Si lelaki sontak nanar. Maka tertutuplah semua jalan keluar. Api murka Fajar pun berkobar-kobar. Tak ada lagi tawar-menawar. Maka Fajar bulat hati memilih cara lebih barbar. Yaudah mbak, aku anterin pulang. Kok lewat jalan sini sih? Di depan lagi ada razia polisi mbak. Selama perjalanan pulang ke indekos Eka, Fajar diam 1000 bahasa. Namun sibuk mencari cara, juga lokasi tepat untuk menghabisi Eka Rama. Sementara Eka mulai resah, sebab Fajar berkendara ambil jalur tak semestinya. Mas, loh kok ini kita makin jauh ya? Enggak mbak, justru kesini lebih deket. Eka mengendus firasat buruk. Ketakutan perlahan mulai merasuk. Lantaran Eka mulai curiga, Fajar makin panik saja. Lalu ia berpura-pura membelokkan kemudi berbalik arah, seraya menjatuhkan sepeda motornya. Loh, mas. Mas ini gimana sih? Nggak bener banget nih mau motornya. Tak berdaya, Eka pingsan meregang nyawa. Namun dalam kepanikan, timbul niat edan dalam pikiran. Fajar tergiur untuk menyetubuhi si perempuan. Di tengah kegelapan, perilaku Fajar seperti kerasukan. Nyali Fajar langsung ciut. Ia begitu takut bila Eka bangkit dari semaput. Situasi semakin kalut, sebab gelagatnya Eka bakal dijemput maut. Temuan jenazah di perkebunan Duku Banjarsari di Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, meninggalkan segudang teka-teki. Ketika polisi berjibaku mencari petunjuk meretas misteri, ada Fajar Sigit, si pembunuh keji, di antara kerumunan warga menonton sambil bersembunyi. Identitas jenazah wanita belia akhirnya teridentifikasi setelah pihak keluarga korban bisa mengenali di kamar jenazah RSUD Pandan Arang, Boyolali. Korban terverifikasi bernama Eka Rama Aprilianti Ifada, warga asal Magelang, tepatnya dari Desa Ngadi Gunung, Kecamatan Windusari. Selanjutnya, hasil pemeriksaan ahli forensik menyimpulkan bahwa
kematian korban disebabkan mati lemas atau asfiksia karena sumbatan jalan pernapasan akibat kekerasan pada lehernya. Bahkan ditemukan pula tanda-tanda kekerasan seksual pada jenazahnya. Seluruh anggota tim sapu jagat Polres Boyolali pun dikerahkan. Sebagian ditugaskan mencari petunjuk dengan menyisir kembali tempat meletup kejadian, sedangkan lainnya mendatangi rumah kos korban. Berkat rekaman kamera CCTV indekos Eka Rahma, penyidik bisa memperoleh identitas Fajar Sigit beserta ciri-cirinya. Ditambah pula dari keterangan saksi Joko Susilo, sang pemilik indekos, dan teman sehunian Eka bernama Linda Ristiana. Yang menarik dari pengungkapan kasus ini adalah selama proses penanganan kepolisian, baik dari olah TKP sampai dengan pengurusan jenazah korban di rumah sakit, ternyata tersangka ini mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dari TKP sampai dengan pengurusan jenazah di rumah sakit. Akhirnya tersangka ini juga ditangkap di daerah wilayah rumah sakit Boyolali yang dekat dengan kamar mayat di mana korban ini disimpan. Ya. Kita mendapat laporan itu 06.00 jam 2 siang 14.00 pelaku sudah dapat kita amankan, termasuk lanjut kita melakukan penggeledahan di tempat atau lokasi pelaku tinggal. Antara korban dengan Fajar Sigit Santoso ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, lantas didakwa jaksa, sampai akhirnya majelis hakim menyatakan ia terbukti bersalah, memenuhi unsur-unsur pasal yang dijeratkan padanya. Hukuman pidana 12 tahun penjara dijatuhkan kepadanya. Tak ada gading yang tak retak, tanah kaca yang tak buram pula. Sepintar-pintarnya Fajar membuat rencana, selalu ada jejak yang mengantarkan polisi datang padanya.